Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya sedang berada di lingkungan kampus UMP. Sambil menikmati suasana pada hari ini, saya ingin membagi topik yang begitu krusial dan sedang populer di kalangan anak muda, yaitu tentang investasi jangka panjang dan bagaimana kita mengelola aset. Oke, sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Derajat Dwi Prabowo dari Prodi PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 2A. Apa sih itu investasi? Investasi adalah penanaman modal atau aset, uang, waktu, tenaga, dan instrumen tertentu seperti saham, reksadana, emas, kripto, obligasi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dan melawan inflasi. Banyak yang mengira investasi itu hanya yang sudah bekerja, padahal manajemen aset adalah tentang bagaimana kita mengatur apa yang kita miliki. Dan sekarang aset bukan hanya sekedar uang di bank, tetapi juga instrumen yang bisa tumbuh nilainya dan nilainya terus bertambah. Kita harus bisa membedakan mana aset yang produktif dan yang menghasilkan capital gain, dan mana aset yang konsumtif dan nilainya terus turun. Di dunia modern saat ini pilihan aset begitu luas. Seperti contohnya ada saham indeks Amerika seperti S&P 500 yang berisi perusahaan-perusahaan top di Amerika. Dan yang ingin investasinya lebih stabil, Anda bisa memiliki profit risiko lebih tinggi yang seperti aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, dan lain sebagainya. Kunci bukan hanya ikut-ikutan tren, tetapi memahami fundamental apa aset yang sedang kita beli. Ingat, high risk high return. Jangan gunakan uang semesteran untuk berinvestasi, tetapi gunakanlah uang dingin dan selalu lakukan riset mandiri pada saat pembelian investasi. Sebenarnya investasi pada diri sendiri atau layer ke atas yaitu ilmu pengetahuan. Kita harus percaya pada investasi jangka panjang. Kenapa sih kita harus percaya pada investasi? Jika kita meneliti lebih dalam tentang sejarah investasi, ada terjadi krisis finansial pada tahun 2008. Banyak orang yang panik pada saat pasar saham jatuh. Namun bagi mereka yang tetap konsisten memegang asetnya, pasar tidak hanya pulih tetapi justru mencetak rekor tertinggi baru beberapa tahun kemudian. Dunia kripto pun sama seperti itu. Struktural harga BNB atau Bitcoin mungkin terlihat menyeramkan dalam hitungan hari. Tapi jika kita melihat grafik dalam rentan waktu 4-5 tahun, tren cenderung naik seiring dengan adopsinya teknologi blockchain. Sebagai mahasiswa, ini menjadi senjata terkuat kita, bukanlah jumlah modal, melainkan waktu kita punya waktu puluhan tahun untuk membiarkan bunga majemuk atau compound interest bekerja untuk kita. Sebagai calon pendidik di Prodi PBSI, literasi keuangan ini juga sangat berkaitan dengan cara kita berpikir logis dan sistematis. Mengelola portofolio dan investasi melatih kita untuk disiplin, sabar, dan mampu menganalisis data secara kritis. Kemampuan inilah yang nantinya akan ditularkan kepada anak didik kita. Jadi investasi bukan hanya soal angka atau saldo di rekening, tapi juga soal membangun karakter dan pola pikir yang visioner. Ada pepatah dari dunia finansial yang sangat saya sukai seperti time in market is better the time the market. Artinya waktunya kita habiskan dalam pasar jauh lebih berharga daripada upah kita menebak-nebak kapan harga akan turun dan naik.
Oke, jadi selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana cara saya membeli aset digital. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara saya membeli aset digital. Yang pertama, kalian harus memiliki namanya bursa saham atau kripto. Di sini saya menggunakan bursa yang bernama Peluang. Kemudian kalian registrasi akun bursa kripto kalian sesuai data diri kalian. Lalu masukkan nominal uang yang untuk dibelanjakan membeli aset digital. Di sini saya menggunakan uang sekitar Rp70.000 untuk membeli aset yang bernama Bitcoin. Kalian tinggal klik aset yang kalian inginkan di sini. Misalnya ini ada aset yang bernama Bitcoin. Lalu kalian klik tombol beli. Sesuaikan nominal yang kalian inginkan. Saya di sini akan menggunakan nominal 100% atau Rp69.000. Lalu selesai dan tekan tinjau order. Dan aset digital kalian akan tersimpan ke dalam wallet atau bursa kripto kalian. Dan di sini kalian hanya menunggu untuk harganya akan naik dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan datangnya dari Allah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.